Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Pagi hari ini kita bersyukur ya bisa berkumpul di tempat ini. Tentunya ada sesuatu yang nanti akan merubah kehidupan kita. Selama nanti pola pikir kita sudah berubah, kehidupan pasti berubah, nasib pasti berubah. Dua terbesar masalah manusia. Ya, nomor satu adalah masalah keuangan. Ini menduduki peringkat pertama ini. Ya, nomor satu adalah masalah keuangan. Dan nomor dua, ini seperti yang dikatakan Desida tadi, itu masalah asmara atau rumah tangga. Ini dua terbesar masalah yang dihadapi manusia. Nah, rata-rata yang datang ke tempat kami ya dua hal tadi. Kalau enggak keuangan ya asmara atau rumah tangga. Ya, atau malah dua-duanya bermasalah semua kan itu. Kita bicara tentang sosial, kita harus masuk ke dalam grow mindset, bukan fixed mindset. Maka yang saya ajarkan setiap hari Bapak sekalian adalah saya merubah kehidupan banyak orang yang tadinya datang dengan fixed mindset, saya rubah menjadi grow mindset. Dan banyak orang mengalami perubahan dalam hidupnya. Orang-orang yang tadinya dengan banyak masalah tadi, ya tadi kan saya disebut konsultan tadi ya. Konsultan itu bukan jabatan yang mentereng, bukan profesi yang mentereng. Konsultan artinya apa? Kongkonane wong kesulitan. Oke, kita kan bicara tentang finansial dulu. Lah kenapa banyak orang nasibnya dalam hal keuangan ini sangat buruk? Ya toh? Jadi saya sebagai konsultan ya, ada di semuanya. Nah dari situlah saya punya pengalaman ya, sudah puluhan tahun mendampingi banyak orang tadi. Dan kabar baiknya yang datang dengan membawa air mata tadi ya, air mata kehidupan. Air mata itu berubah menjadi mata air kehidupan yang mengaliri banyak orang, yang membawa dampak baik bagi banyak orang, yang membawa berkah bagi banyak orang. Nah, ini yang harus dipahami dulu ya, bahwa uang itu sangat penting. Nah tadi kalau ada lagi tadi kan uang lebih banyak membawa orang dalam maksiat. Di tempat kami kita rubah bahwa uang itu bisa menyempurnakan ibadah kita. Bukan membawa maksiat tapi menyempurnakan ibadah. Jadi dengan banyak uang kita bisa membantu pembangunan rumah ibadah. Dengan uang kita bisa membantu ya, anak-anak yatim. Dengan uang kita bisa memberikan santunan kepada banyak orang. Nah, ini justru ketika kita punya uang gitu loh. Sekarang kalau kita nggak punya uang, bagaimana mau membangun masjid? Kalau kita nggak punya uang, bagaimana mau menyantuni anak-anak yang kurang beruntung kan gitu? Nah justru dengan uang itu menyempurnakan ibadah kita, termasuk rukun Islam ya. Dengan uang banyak bisa naik haji kan, jadi sempurna kan gitu. Bukan membawa maksiat dan itu kan. Nah ini perlu berdamai dulu dengan uang ya. Selama ini banyak orang belum bisa berdamai dengan uang, masih menganggap uang itu sesuatu yang buruk. Jadi yang pelajaran yang tak berikan ya, cara berdamai dengan uang bagaimana? Ayo praktek yuk, kita ajari berdamai dengan uang. Ada yang bawa uang ya, keluarkan uang. Ya. Oke, saya ajari cara berdamai dengan uang ya. Jadi pertama berdamai dengan uang ya, ucapkan dulu terima kasih dengan uang. Uang, terima kasih selama ini engkau sudah membantuku ya, untuk sebuah kebaikan dan kebermanfaatan. Aku mencintaimu uang. Dan sebentar ya, mau saya pakai saya katakan ya, sebentar lagi kamu akan aku utus pergi untuk sebuah kebermanfaatan. Tapi jangan lupa ya, kamu segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temanmu, kan itu loh ya. Nah makanya dengan perlakuan seperti itu Bapak sekalian, saya tidak pernah khawatir ketika melepas uang. Karena tadi uangnya apa? Sebentar lagi kamu akan aku utus pergi
untuk sebuah kebermanfaatan. Belanja manfaat nggak? Manfaat kan? Dipakai untuk membantu orang manfaat nggak? Manfaat kan? Nah, dikasih tadi, sebentar lagi kamu akan aku utus pergi untuk sebuah kebermanfaatan. Tapi jangan lupa ya, segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temanmu. Nah, tambah suka enggak? Semakin kaya ya? Semakin kaya. Kalau perlu lagi ya, cari uang yang baru, yang uangnya masih ada bau uangnya ya, dicium uang itu. Wah, gitu. Rasakan baunya uang. Kalau bisa mengingat baunya uang, udah nanti uang akan nempel terus. Selalu ya, pagi waktu saya dulu belajar dengan uang, di pagi hari saya katakan ya, Bang, terima kasih. Selama ini engkau sudah membantu aku untuk sebuah kebaikan-kebaikan. Uang, aku mencintaimu. Ya, aku mencintaimu. Ya, pertama diucapkan terima kasih dulu. Selama ini kan banyak orang tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada uang. Padahal kalau nggak ada uang, hidup Anda kan susah. Selama ini banyak orang kalau bicara tentang uang itu sudah ada mental block dulu. Ya, ini tanpa kita sadari ya. Banyak orang itu memandang uang itu sesuatu yang buruk. Tanpa kita sadari ya, selama ini banyak orang memandang uang itu sesuatu yang buruk. Sudah ngeblok dulu. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat sesuatu yang buruk, itu bisa dekat nggak dengan kita? Tidak bisa dekat ya. Nah, selama ini banyak orang juga seperti itu. Karena cara pandangnya kepada uang itu buruk, maka dalam kehidupan apa? Uang tidak bisa dekat dengan kita. Oke, kita cek ya, selama ini cara pandang kita terhadap uang sudah benar atau belum? Pernahkah dalam kehidupan adik-adik semua, Bapak Ibu ya, mengatakan begini, bahwa uang itu menjauhkan persaudaraan? Pernah? Pernah ya? Pernah mendengar, mengatakan dan mengiyakan gitu ya? Ya, ini nonton YouTube ini berarti. Oke, tapi kebanyakan orang saya melihat mengatakan seperti itu. Uang itu menjauhkan persaudaraan. Oke, pernah mengatakan, mendengar dan mengiyakan ya. Oke. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa uang itu meretakkan pertemanan. Iya. Pernah mengatakan seperti itu. Oke, ya. Kemudian yang ketiga dikatakan ya, ini ngomongnya dengan sinis ini, kalau lihat misalnya Prof. Inayah pulang malam itu ya, ada yang ngomong ini, kamu tuh kerja pulang malam, cari uang kok tidak tahu waktu, kan besok uang mati gak dibawa. Sering mengatakan seperti itu, uang mati tidak dibawa. Oke ya, ada lagi yang mengatakan uang itu lebih banyak membawa orang ke dalam maksiat. Pernah mendengar seperti itu? Ini agamawi biasanya gitu ya. Ya, hati-hati. Uang itu lebih banyak membawa orang dalam maksiat. Oke. Ada lagi yang mengatakan bahwa uang itu kalau dapatnya cepat, habisnya juga cepat. Kayak gitu ya. Nah. Dan nanti kan hukumnya ketika Anda mengecap atau memandang sesuatu yang itu buruk, pasti yang buruk itu nggak bisa mendekat. Benar nggak? Karena tadi Anda udah kasih cap bahwa uang itu sesuatu yang buruk, maka uang nggak akan mendekat kepada Anda. Contoh ya, ketika Prof. Inayah ketemu saya. Ketika Prof. Inayah ketemu saya dan punya cara pandang yang buruk terhadap saya. Oh, ternyata yang namanya Diego itu nggak seperti yang di YouTube. Ya, ternyata orangnya sombong. Ternyata orangnya ketus. Ternyata orangnya pelit. Ya, ternyata banyak saudara saya setelah ketemu Niko malah jadi tercerai-berai. Teman-teman saya setelah ketemu Niko malah jadi berantakan gitu.
Kira-kira Prof Inayah mau nggak ketemu saya lagi? Nggak akan mau. Dengar nama saya aja udah nek mungkin yang itu. Nggak akan bisa dekat Pak sekarang. Nah sama, tadi uang kan selalu kita persalahkan tadi, selalu kita omongin jelek tadi. Yang menjauhkan persaudaraan, meretakkan pertemanan. Uang besok mati nggak dibawa. Uang lebih banyak membawa orang dalam maksiat kan gitu. Kira-kira uangnya mau dekat gak dengan kita? Nggak mau. Oh, tadi uangnya diomongin tadi, dengar loh uangnya loh. Ya. Ya. Siapa namanya yang jilbab hijau, Mbak? Siapa? Khotijah. Ya, tadi dengar tadi uangnya terus ngomong ini. Aku gak melu Khotijah gak pateeng gitu. Wes tak melu sidawe sing wis cara pandangnya tentang uang sudah clear kan itu. Nah, ini dikelirkan dulu ya, cara pandang terhadap uang dikelirkan dulu. Nah, makanya kita ajarkan bahwa dirubah. Ternyata uang itu bukan menjauhkan persaudaraan, tetapi uang itu mendekatkan persaudaraan. Karena pengalaman saya ketika saya sudah punya banyak uang, banyak saudara yang mendekat. Bukan menjauh, kan itu loh. Banyak saudara yang mendekat, bahkan sekarang ini kayak reuni, jadi keluarga-keluarga yang jauh itu pada datang mendekat. Dan kami bahagia, ya karena apa? Bisa menyatukan keluarga dari berbagai penjuru tadi. Ya, jadi uang itu bukan menjauhkan persaudaraan, tapi mendekatkan persaudaraan. Oke, kalau tadi uang katanya meretakkan pertemanan, di tempat kami kita rubah. Ternyata uang itu merekatkan pertemanan, bukan meretakkan gitu. Karena ketika saya punya uang banyak, teman-teman saya pun mulai datang. Ya. Oh, dengan berbagai aspek ya, ada yang datang minta tolong ya kita bantu, kita tolong. Kan gitu. Karena apa? Justru dengan saya punya banyak uang tadi, pertemanan jadi rekat. Kan itu. Bukan meretakkan tapi merekatkan. Oke, ketika nanti sudah berdamai dengan uang, uang pun nyaman dengan kita. Jadi orang-orang yang sudah dipulihkan tadi, akhirnya mereka bercerita, ya, bercerita pengalamannya, bercerita tentang proses perjalanan hidupnya. Akhirnya banyak orang setiap hari datang ke tempat saya, karena ceritanya tadi, aku dulu sudah aku mengalami pemulihan, aku sudah ditolong, aku mengalami perubahan hidup. Akhirnya dia cerita ke orang-orang yang sedang ya mengalami masalah tadi. Nah, jadi setiap hari ya rata-rata 50 sampai 100 orang datang ke tempat kami. Kalau tadi kaum atau guru-guru agama mengatakan bahwa oh ini udah takdirnya Tuhan. Ini udah garisnya dari yang di atas kan gitu. Sementara ada satu firman yang mengatakan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Keren loh, adanya semua ya. Berarti kita ini punya kuasa. Kita ini punya punya kesempatan untuk merubah. Yang tadinya kondisinya tadi sudah sedang tidak baik-baik saja, kita punya kuasa untuk merubahnya tadi. Ini Tuhan loh yang ngomong ini kan. Sekali-kali Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Nah, berarti kita ini punya daya, kita ini punya kuasa untuk merubah nasib kita sendiri atau untuk menentukan nasib kita sendiri. Nah, kalau lebih simpelnya gini, bahwa nasib itu bisa kita buat. Kita ini adalah penentu atas nasib kita sendiri. Ya, kita ini adalah pencipta atas nasib kita sendiri, gitu loh. Nah, ini kabar baiknya tadi ya, bahwa kita ini adalah pencipta nasib kita sendiri. Nah, maka selama ini banyak tadi kan kita dapat pelajaran yang tadi nasib sudah ditentukan, kan itu, sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Nah, itu. Ternyata tidak. Ternyata kita bisa menentukan nasib kita sendiri.